Tetapi terhadap ahli yang tidak ada di dalam berita acara pemeriksaan, kalau toh masih dibutuhkan oleh penuntut umum, nanti akan kami periksa atau kami pertimbangkan setelah ahli-ahli yang ada di dalam berita acara pemeriksaan selesai. Ya. Begitu ketetapan majelis, sehingga karena yang ada di dalam berita acara pemeriksaan penyidikan adalah Dr. Natalia Widiasih Raharyanti, maka untuk itu hari ini yang akan kita periksa adalah dokter tersebut. Yang lain apabila nanti penuntut umum masih mau membutuhkan, akan kita periksa setelah ahli yang diajukan dalam berkas perkara sudah dinyatakan selesai oleh penuntut umum. Begitu Pak, jelas? Dan keberatan daripada penasihat hukum akan kita catat dalam berita acara persidangan. Demikian Bapak, jadi mohon maaf untuk yang Bapak berdua belum bisa kita periksa hari ini, tetapi masih akan kita pertimbangkan apabila diperlukan dalam masa yang akan datang. Kita tanyakan identitas daripada ahli, yaitu Dr. Natalia Widiasih Raharyanti, SPK JK MPD Ket, umur 42 tahun, tempat tanggal lahir di Jakarta, tanggal 9 Desember 1973, agama Kristen Protestan, pendidikan terakhir pendidikan konsultan psikiatri forensik, pekerjaan psikiater forensik kewarganegaraan Indonesia, alamat tinggal di Jalan Kakap Raya nomor 29 Jakarta Timur. Apakah betul? Apakah boleh meminta identitas untuk kita cocokkan? Sama CV-nya. Apakah ada melihat CV-nya dari penasihat hukum maupun dari penuntut umum? Apakah ini untuk kita, Ibu? Kemudian apakah ahli punya hubungan keluarga dengan terdakwa? Tidak ada ya. Bersiapkah berjanji atau bersumpah? Bersedia. Silakan berdiri. Kristen Protestan, naik sedikit. Ikuti ya. Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam sebagai ahli dalam perkara ini akan memberikan keterangan pendapat sesuai menurut keahlian saya dengan sebaik-baiknya. Semoga atau diulang. Kami ulangi sekali lagi ya. Ini sumpah tidak boleh main-main ya. Saya berjanji bahwa saya sebagai ahli dalam perkara ini akan memberikan keterangan pendapat sesuai dengan keahlian saya dengan sebenar-benarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Ya, silakan duduk. Silakan penuntut umum. Terima kasih Majelis Hakim. Saudara ahli, pertama-tama mungkin kami mohon penjelasan
bagaimana ceritanya ataupun peristiwanya, mohon penjelasan terlebih dahulu. Kenapa akhirnya ada tim dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk menjadi terlibat dalam kasus ini? Atau mungkin apakah ada permintaan dari penyidik Polda atau seperti apa? Mohon dijelaskan terlebih dahulu. Kemudian apa tanggapan atau reaksi atas permintaan tersebut dari pihak rumah sakit? Mohon dijelaskan terlebih dahulu. Terima kasih Pak Jaksa. Kami tim terbentuk karena sebenarnya di RSCM sendiri kami memiliki divisi psikiatri forensik. Kami sudah terbiasa untuk bekerja baik atas permintaan peradilan ataupun permintaan kepolisian untuk membantu kasus-kasus yang diduga apakah seseorang pelakunya itu mengalami satu kondisi gangguan kejiwaan atau hanya sekedar memeriksakan kecakapan untuk maju ke persidangan, misalnya seperti itu, Hakim. Nah, pada tanggal 3 Februari kami dari Direktur RSCM mendapatkan surat tembusan. Biasanya surat dari kepolisian dilayangkan ke direktur dulu, baru ke kadep, kadep akan sampai ke divisi. Nah, biasanya kita akan mempelajari kasusnya. Setelah ada kasus kita pelajari kasus tersebut, karena kebetulan kasus ini sudah ramai di media pas 3 Februari tersebut. Jadi kami berdasarkan aturan Permen 77 2015, sorry, saya bawa ininya peraturannya, bahwa memang kami tim biasa bekerja sebagai tim minimal 3 orang untuk membantu proses penegakan hukum, seperti itu. Permen 77 nomor 2015. Apa permintaan dari penyidik Polda saat itu? Apakah tujuan pemeriksaan yang diminta oleh penyidik Polda saat itu, maksud saya? Tujuan dalam surat tertulis berkaitan dengan butir ini dimohon kepada kepala untuk menunjuk tim guna melakukan pemeriksaan psikiatri forensik untuk memeriksa tersangka Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess terkait kondisi kejiwaan terperiksa. Jadi kami diminta untuk memeriksa kondisi kejiwaan terperiksa. Demikian. Selain terhadap tersangka saat itu, sekarang ini adalah terdakwa, apakah ada juga orang-orang lain yang juga dimintakan oleh penyidik Polda untuk dilakukan pemeriksaan? Dan tadi sudah dijelaskan, kalaupun terhadap terdakwa ini adalah dimintakan untuk dilakukan pemeriksaan psikiatri forensik. Sedangkan terhadap orang lain, kalaupun ada, itu diminta untuk melakukan apa terhadap orang lain itu? Bisa dijelaskan? Terhadap orang lain, pada 2 Maret kami menerima juga surat untuk melakukan pemeriksaan psikiatri forensik untuk memeriksa saksi Rangga Dwi Saputro dan saksi Agus Triyono juga terkait kondisi kejiwaan terperiksa. Sama, jadi Sama. ada kondisi kejiwaan juga. Jadi kita Berarti menilai kondisi kejiwaannya. Yang terlebih dahulu saat itu memang dimintakan untuk terdakwa terlebih dahulu, ya, baru beberapa waktu kemudian ya, dimintakan pemeriksaan kesehatan jiwa untuk. Mohon juga dijelaskan, apa sih itu visum et repertum psychiatrum, atau apakah sama juga dengan pemeriksaan kesehatan jiwa? Kalau visum et repertum psychiatricum itu sebenarnya adalah surat keterangan ahli tertulis yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan psikiatri forensik terhadap seorang pelaku tindak pidana atau pada seorang korban tindak pidana. Biasanya kita juga melakukan pada korban. Artinya berarti visum psikiatrum et repertum itu tidak hanya terhadap korban, tapi juga bisa dilakukan terhadap pelaku. Ya. Dalam hal apa sih, kenapa kok dimintakan terhadap korban, atau juga dalam hal apa juga dimintakan terhadap pelaku itu, apakah ahli bisa menjelaskan?
Oke, kalau pada korban biasanya kami berdasarkan keilmuan kami diminta menilai kondisi kejiwaan seorang korban dan nanti kita kaitkan apakah kondisi kejiwaan yang tampak pada saat pemeriksaan ini berkaitan dengan kejadian perkara yang dimaksud.